Saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa Tuhan mengatakan domba-dombaku mengenali suaraku? Kenapa Tuhan tidak katakan domba-dombaku akan mengenali wajahku? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan bersama-sama mencoba melihat bagaimana cara para gembala pada zaman bangsa Israel di saat mereka mengembalakan domba-dombanya. Dan juga kita akan melihat apa yang menjadi aplikasinya bagi kehidupan rohani kita agar kita bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Para gembala pada waktu itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika malam hari tiba, mereka akan mengumpulkan domba-domba mereka dalam satu kandang yang sama. Ketongsu bisa membayangkan, dalam satu kandang yang sama ada puluhan, ada ratusan domba, dalam satu kandang yang sama, dong sudah campur satu dengan yang lain. Dan ketika esok hari mereka datang untuk menuntun domba-domba ini ke padang, yang menarik dari hal yang dilakukan oleh para gembala ini adalah mereka tidak repot-repot harus mencari. Saya punya ada tidur di mana nih? Di belakang kok, di depan kok, di tengah kok, di samping kanan kok, di samping kiri kok. Saya membayangkan kalau mereka mencari satu persatu akan makan waktu yang cukup lama. Apalagi pada waktu itu, domba-domba ini tidak dipasangi tanda pengenal. Kalau kotong di zaman sekarang ini ada tanda pengenal yang menjadi ciri khas dari milik seseorang. Ada cap atau ada tanda apapun yang dipasang. Jadi kita akan mudah untuk mengenalinya. Tetapi domba-domba yang digembalakan pada waktu itu tidak ada tanda-tanda khusus. Pertanyaan kita adalah, bagaimana gembala-gembala tersebut dapat mengenali domba-dombanya? Dan bagaimana domba-domba tadi akan mengenali, oh ini beta punya gembala. Gembala tersebut hanya memanggil dan sesuatu yang menarik terjadi. Ketika mendengarkan suara gembalanya, domba-domba tersebut akan keluar dari kerumunan dan berjalan menuju ke sumber suara yang memanggil mereka. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mengatakan domba-dombaku akan mengenal suaraku. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun mereka keluar. Yohanes 10 ayat 3 mengatakannya. Artinya bahwa ada hubungan yang baik yang sudah dibangun setiap hari oleh gembala ini dengan domba-dombanya melalui suara yang memanggil mereka, yang akan menuntun mereka ke padang rumput. Suara yang mengarahkan mereka ke air yang tenang, dan suara yang menenangkan domba-dombanya ketika ada badai, dan suara yang memanggil mereka untuk berkumpul dan pulang ketika hari mulai gelap. Dan lama-kelamaan suara itu menjadi akrab di telinga dari domba-domba tadi. Sehingga suara-suara tersebut membuat domba-domba tadi tidak akan tertarik lagi dengan suara-suara asing atau mengikuti suara-suara asing yang memanggil mereka. Lalu Tuhan katakan, domba-dombaku mengenal suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka
dan mereka mengikuti aku. Yohanes 10 ayat 27. Mari kita perhatikan, Tuhan tidak mengatakan bahwa domba-dombaku akan mengenali aku melalui mujizatku. Tuhan tidak katakan bahwa domba-domba akan mengenali domba-domba akan mengenali aku melalui kuasaku. Tetapi yang menjadi tanda pengenalnya adalah bahwa domba-domba tadi mengenali suara gembalanya. Begitu juga dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ketika kita mempunyai hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal suaranya melalui firman-Nya. Dan semakin kita mengenal akan suara Tuhan melalui firman-Nya, maka kita akan semakin mudah untuk membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Kita lihat tadi domba-domba mereka tidak mengenal suara gembalanya dari suara yang paling keras memanggil mereka. Justru suara yang paling keras itu bisa mengusir mereka. Contoh paling sederhana, kita punya anak-anak di rumah saja. Kalau kita panggil mereka dengan nada yang keras, pasti mereka akan berusaha untuk menghindari kita. Tapi Tuhan katakan, domba-domba akan mengenali suara yang lembut, suara yang manis. Itulah yang dikenali oleh domba-dombanya. Pertanyaan buat kita hari ini adalah, bukan Tuhan tidak lagi berbicara kepada kita. Tuhan Yesus terus berbicara dan memanggil kita melalui gerejanya. Tapi sayang, ada banyak orang-orang Kristen saat ini lebih banyak memfokuskan dirinya untuk mendengar suara-suara lain yang memanggilnya. Sehingga hidupnya seolah-olah terasa begitu bising. Kita lebih banyak mendengarkan suara-suara di media sosial, kadang-kadang berita hoax juga atau anggap itu benar. Padahal menyesatkan. Kita lebih fokus untuk mendengarkan suara dunia ini melalui keinginan-keinginan kita yang banyak, mau ini, mau itu, dan seterusnya. Sehingga suara Tuhan yang manis, suara Tuhan yang lembut menjadi semakin tenggelam. Tuhan berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ini berarti bahwa identitas kita sebagai domba bukan hanya karena kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan lalu selesai. Tetapi pengakuan itu akan menjadi lengkap ketika kita mengaku dan mengenali serta mengikuti suara Gembala Agung itu dengan setia. Karena kita mempunyai hubungan yang sangat-sangat dekat dengan Sang Gembala Agung. Saya yakin ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, kita juga akan mempunyai hubungan yang baik dan dekat dengan sesama, tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Karena itu Bapak Mama, jangan baku marah dengan tetangga-tetangga di sebelah. Jangan baku simpan dendam. Itu suara-suara dunia yang kadang-kadang memisahkan kita dari Tuhan dan juga memisahkan kita dengan sesama. Ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan sesama, maka dalam kehidupan sosial pun juga kita akan mempunyai hubungan yang baik dengan sesama tadi. Ada satu prinsip, Bapak Ibu dan saudara-saudara,
Jikalau seorang suami yang hidup dekat dengan Tuhan, maka dia akan dekat juga dengan istri dan anak-anaknya. Kedekatan itulah yang membuat ia mengenal bagaimana karakter istrinya. Suami yang dekat dengan Tuhan, dia akan tahu kalau saya selingkuh pasti istri saya akan terluka, istri saya akan marah, anak-anak saya akan kecewa dengan saya sebagai bapaknya. Demikian juga istri. Ketika dia dekat dengan Tuhan, dia tahu bagaimana dia harus bersikap dengan suami dan anak-anaknya. Kalau saya marah-marah terus kepada anak-anak, maki-maki mereka, atau saya marah-marah kepada suami, mengeluarkan kata-kata kotor kepada suami, pasti akan membuat mereka terluka dan merasa tidak dihargai dan dihormati. Kalau seorang istri mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dia tahu bagaimana dia harus berkata, dia tahu bagaimana dia harus bersikap dengan suami, anak-anaknya. Karena kita mengenal dengan baik, maka kita akan berusaha untuk menjaga perasaan mereka. Kita tidak akan membuat mereka terluka, tersakiti. Karena kalau kita membuat manusia tersakiti dan terluka, itu sama halnya juga dengan kita sudah menyakiti hati Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Pasti dia akan mempunyai hubungan yang dekat dengan orang tuanya. Dia akan tahu bagaimana dia harus bersikap. Ketika anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga sikapnya, bukan karena takut, tapi karena melakukannya sebagai tanda pengenal dengan orang tuanya, maka dia akan tahu bagaimana dia bersikap agar tidak dimarahi oleh orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari saja, kedekatan itu membuat kita mengenal suara dan karakter seseorang, apalagi dalam hubungan kita yang semakin dekat dengan Tuhan, maka akan semakin mudah kita mengenali suara Tuhan. Sebaliknya, ketika kita jarang untuk bersekutu dengan Tuhan, jarang bersekutu dengan keluarga, maka kita akan semakin sulit untuk mengenali suara Tuhan. Karena itu jangan heran di zaman sekarang ini, kalau kita sulit membedakan mana suara Tuhan dan mana suara dunia ini. Karena hubungan kita dengan Tuhan tidak terpelihara dengan baik. Pertanyaan bagi kita semua, di zaman sekarang ini, saudara-saudara, suara manakah yang kita dengarkan? Suara Tuhan atau suara yang lain selain Tuhan? Silahkan tulis di kolom komentar, menurut apa kata hatimu yang akan menjadi komitmen bersama. Sebab pilihanmu yang tepat akan menentukan di mana tempat hidupmu akan diarahkan. Suara Tuhan ataukah suara dunia ini? Selamat memilih. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita untuk memilih yang tepat, memilih yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.